Good evening, brothers and sisters in Christ. Welcome to our worship. May we all be blessed with the word of God that will be delivered by Pastor Jonas Mulyo. I invite all of us to stand in honor of God's word taken from Colossians chapter 3, verse 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Adalah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. I will read in English. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, bearing with one another, and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, as you also must do. But above all these things, put on your love, which is the bond of perfection. And let the peace of God rule in your heart, to which also you were called in one body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, and all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual song, singing with grace in your heart to the Lord. And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Fatum salam. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang selamanya setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Our help is in the name of the Lord, Creator of heaven and earth, who are forever faithful and never forsakes the work of His hand. Grace and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ be upon us. Amen. Please sit. Thank you. Happy Sunday, everyone. I would like all you guys to stand up and let's praise our God together. That you
sing worthy. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Sing Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Say holy. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around. And only there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be. Let's sing all together. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I'd like to invite the pastor for today's message. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena kami memiliki landasan dan fondasi yang teguh, yaitu firman-Mu. Dan di atas batu karang yang teguh, di atas Yesus Kristus, kami akan terus membangun kehidupan kami, Tuhan. Sebab di luar itu semuanya tidak ada artinya. Di luar itu semuanya runtuh dan rubuh. Karenanya Tuhan, kami mau belajar firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami, membuka mata hati pikiran kami, teduhkan dan tenangkan suara-suara di sekitar kami, supaya hanya suara Tuhan yang kami dengar. Tuhan, biar kami fokus memberikan seluruh pikiran, perasaan, dan seluruh apa yang ada dalam hidup kami untuk firman-Mu, sehingga kami diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kami diperlengkapi untuk hidup sebagai murid Kristus. Bersabdalah ya Tuhan, pakai mulut bibir lidah hamba-Mu, dan pakai kami semua. Dan Tuhan memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berkata, amin. Amin.
Please be seated, silakan duduk kembali. Shalom, selamat sore. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sukacita? Puji Tuhan, tetap sukacita. Hari ini kita akan belajar 3 ayat saja dari Injil Yohanes pasal yang ke-15. Ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Yohanes 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-3. Demikianlah firman Tuhan, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, menyimpan untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 15 adalah bagian yang disebut sebagai pengajaran Tuhan Yesus yang diberikan kepada murid-muridnya secara khusus. Dan kita tahu kemanapun Yesus pergi selalu disertai dan dikerumuni oleh banyak orang. Itu yang terjadi pada saat Yesus mulai melakukan mujizat dicatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 di saat-saat awal pelayanannya, dan itu juga yang dicatat di dalam pasal-pasal sesudahnya, pasal 7, 8, 9 dan seterusnya. Tetapi mulai Injil Yohanes pasal yang ke-14 sampai 18 adalah penjelasan atau special discourse atau diskursus tertentu istimewa yang atau pengajaran special teaching yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk mempersiapkan kematian dan kebangkitannya. Kenapa? Karena kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 9, kita membaca di situ bahwa Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit kembali. Kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Jadi Injil Yohanes 15, Tuhan Yesus ingin bersama-sama dengan murid-muridnya untuk memberikan pengarahan, penjelasan. Tuhan Yesus berkata, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan kita tahu bahwa dipotong di situ berarti dia dibuang, diinjak-injak orang, lalu dijadikan alat perapian, dibakar. Nah, seringkali kita mendengar ini dan kita mendengar di gereja seringkali aplikasinya secara langsung, saudara-saudara, makanya kita harus berbuah. Kalau tidak berbuah, kita dibuang ke dalam neraka dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang seringkali kita dengar, bukan? Tetapi kalau kita membaca dengan teliti dan apalagi kita hubungkan dengan penjelasan maksud Tuhan Yesus pada waktu berkata, Akulah pokok anggur yang benar, Tuhan Yesus sedang ingin menunjukkan bahwa Dialah pokok anggur yang benar. Sementara di tempat lain ada sekelompok orang yang mengaku sebagai pokok anggur, sebagai kebun anggur. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Nabi Yesaya, Bapak Ibu akan menemukan bahwa orang-orang Israel begitu bangga karena mereka merasa mereka adalah kebun anggurnya Tuhan. Dan karena mereka adalah kebun anggurnya Tuhan, kebun biasanya melambangkan kesukaan.
Karena mereka adalah kebun anggurnya Tuhan, mereka kesukaannya Tuhan, maka mereka tidak mungkin dibuang, mereka tidak mungkin dibinasakan, mereka tidak mungkin ditolak. Tetapi pada kenyataannya Alkitab berkata di dalam Roma pasal 11 bahwa bangsa Israel sudah ditolak oleh Tuhan oleh karena pemberontakan, oleh karena penyembahan berhala, dan oleh karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka ditolak oleh Tuhan. Dan itu sebabnya Yesus Kristus turun ke dalam dunia untuk menggenapkan seluruh hukum Taurat. Sebab pada kenyataannya hukum Taurat yang diturunkan kepada bangsa Israel, tidak satu pun dari mereka yang taat, tidak satu pun di antara mereka yang sempurna. Itu sebabnya Tuhan Yesus Kristus turun ke dalam dunia. Dia menjadi penggenapan dan kegenapan bagi seluruh hukum Taurat, sehingga Anda dan saya yang hidup pada masa kini tidak harus, sekali lagi, tidak terikat kepada Taurat. Galatia pasal 5 ayat yang ke-18 berkata, kita barang siapa hidup oleh roh, dia tidak di bawah hukum Taurat. Artinya apa? Hidup kita sekarang bukan, atau keselamatan kita sekarang tidak ditentukan dari apakah kita melakukan Taurat atau tidak. Tetapi keselamatan kita sekarang ditentukan oleh Yesus Kristus. Karena kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita menerima dengan iman. Itu yang dikatakan di dalam surat Roma, bahwa Abraham dibenarkan karena iman. Jadi bukan apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah terjadi di perjanjian lama adalah lambang, adalah bayangan dari apa yang akan terjadi di perjanjian baru. Kalau kita membaca orang-orang Israel, mereka mempersembahkan kambing, lembu, domba, dan sebagainya, dan dimulai dengan pencurahan darah. Itu berbicara tentang Yesus Kristus yang darahnya akan dicurahkan di Bukit Golgota untuk menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Perjanjian lama adalah bayangan, perjanjian baru adalah kegenapan. Perjanjian lama adalah janji, perjanjian baru adalah penggenapan dari janji. Itu sebabnya tidak sepantasnya kita mengkhotbahkan, kita mendengar Alkitab, dan kita membahas perjanjian lama tanpa kita pernah belajar dan melihat segala sesuatu dari terang perjanjian baru. Mengapa? Kalau kita hanya sekedar membaca perjanjian lama dan kemudian langsung kita terapkan, maka kita tidak beda dengan orang-orang Israel dan kita masih hidup di dalam perjanjian lama. Kalau kita melihat, itu sebabnya saya seringkali berkata, ada semacam stigma yang berkembang di kalangan umat Tuhan, bahwa pergumulan, kesulitan, masalah, penyakit, dan sebagainya sering dipandang sebagai hukuman Tuhan. Itu sebabnya kitab Ulangan pasal 28 mencatat, pilihlah bagimu, engkau pilih berkat atau engkau pilih kutuk. Sehingga banyak orang Kristen hari ini yang memiliki pola mindset seperti itu. Kalau kita taat, maka kita diberkati. Tidak taat, tidak diberkati. Dengan kata lain, maka masalah, pergumulan, tantangan, kesulitan, sakit, penyakit adalah tanda bahwa hidup kita di bawah hukuman, di bawah kutuk, dan kita tidak hidup dalam perkenanan Tuhan. Itu seringkali dikhotbahkan. Dan sebaliknya, orang seringkali berkhotbah, orang saling mengajarkan, kalau kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, maka kita pasti tidak sakit, kita pasti tidak masalah, tidak miskin, tidak, apalagi biasanya dijelaskan, tidak miskin, tidak sakit, dan sebagainya. Sehingga kemudian ada semacam satu perasaan orang yang sedang sakit merasa bahwa hidupnya di bawah kutuk dan di bawah azab, di bawah hukuman Tuhan, karena pemahaman-pemahaman seperti itu. Ditambah lagi dengan apa yang namanya doa Yabes. Doa Yabes, ingat, doa Yabes letaknya di perjanjian lama, bukan di perjanjian baru.
Sehingga kita harus melihat itu dalam terang perjanjian baru, sehingga tidak sepantasnya kita berpikir orang yang diperkenan oleh Tuhan, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang diberkati secara materi, sehingga kita melihat dengan sebelah mata dan kita berpikir orang yang hidupnya tidak berlimpah dengan berkat jasmani, dia adalah orang yang sedang dihukum oleh Tuhan. Berapa banyak gereja mengajarkan hal seperti itu? Ini adalah konsep perjanjian lama. Dan kita tidak lagi berada di dalam perjanjian lama. Pada waktu Tuhan Yesus disalib, apa kata terakhir yang diucapkannya? Sudah selesai. Artinya, apa yang dilakukan sudah selesai. Artinya, Bapak Ibu, pada waktu perjamuan kudus, pada waktu kita mengambil roti dan anggur, sebelum kita minum anggur, biasanya pendeta bilang apa? Cawan ini adalah loh, kalau perjamuan kudus diperhatikan saudara, banyak yang nggak beres, pokoknya jangan lama-lama lah ya. Cawan ini adalah perjanjian baru, a new covenant. In my blood. Ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Artinya apa? Perjanjian yang lama sudah berlalu, dan sekarang kita hidup di dalam perjanjian yang baru. Bukan perjanjian dengan menggunakan Taurat, tetapi perjanjian oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hari ini bukan lagi berkat atau kutuk. Karena Yohanes 1 ayat 12 berkata, barang siapa menerimanya, ia akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Berarti saudara dan saya, status kita adalah anak. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan baik. Lagi, saudara yang dikasih Tuhan, Ibrani pasal 12, ayat yang kelima, 6, 7, 8. Nanti baca, catat saja, sudah saya cepat ya, waktunya 30 menit cuma. Dikatakan, anak manakah yang tidak disesah oleh orang tuanya? Anak manakah yang tidak didisiplin oleh anaknya? Nah, kita seringkali nyanyi, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Zaman sekolah minggu gitu kan. Terus kita tanya, anak guru sekolah minggu tanya, anak-anak, siapa yang anak raja di sini angkat tangan? Oh, kita angkat tangan. Anak-anak, ya saudara kita ini anak raja. Anak raja diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Betul. Tapi kita cuma satu sisi. Kita lupa kepada tanggung jawab sebagai anak. Anak pasti akan didisiplin oleh orang tuanya. Anak pasti akan dihajar oleh ayahnya. Anak pasti akan dididik oleh orang tuanya. Karena ya Ibrani 12 ayat 5, 6, 7, 8 berkata, kalau kamu tidak pernah dihajar, tidak pernah didisiplin oleh orang tuamu, kamu bukanlah anak yang wajar. Kamu adalah anak-anak gampang. Itu berarti bahwa saudara dan saya, status kita berbeda dengan orang Israel. Di perjanjian lama, tanda penyertaan Tuhan adalah dengan kelimpahan dan kesehatan. Itu sebabnya Abraham diberkati dengan limpah. Ishak, Yakub, bangsa Israel semuanya kaya raya. Dan mereka sehat. Itu sebabnya kita membaca mereka tidak kena penyakit sampar. Mereka tidak mengalami sakit penyakit. Karena sakit penyakit bagi mereka adalah aib. Itu sebabnya kalau mereka memberontak kepada Tuhan, mereka kena sakit kusta. Itu zaman perjanjian lama. Nah, zaman perjanjian baru apa? Ingat baik-baik. Status kita pada waktu kita terima Tuhan Yesus adalah menjadi anak. Dan sebagai anak, kita berhak atas berkatnya. Dan berkatnya sudah diberikan 2000 tahun yang lalu melalui Yesus Kristus yang turun ke dalam dunia, mati di kayu salib, bangkit bagi saudara dan saya, sehingga hari ini Anda dan saya adalah orang-orang yang diberkati. Kita bukan lagi minta-minta berkat.
Kita bukan lagi berdoa-doa Yabes seperti orang itu, orang-orang zaman perjanjian lama. Tapi kita adalah orang yang mengucap syukur oleh karena berkat-Nya terlampau besar dalam hidup kita. Sehingga orang Kristen zaman ini, masa kini, seharusnya pergi ke gereja bukan supaya diberkati. Orang Kristen datang di gereja mengucap syukur karena berkat-Nya terlalu besar dalam hidup kita. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Bahasa Indonesia apa? Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima, dulu sesat dalam dosa, kini dibimbingnya. Itulah anugerah yang terbesar yang Tuhan sudah nyatakan. Itulah berkat besar yang dilambangkan oleh perjanjian lama dengan berkat-berkat jasmani yang dialami oleh orang-orang Israel dan dinyatakan secara sempurna dalam diri Yesus Kristus. Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah diberkati. Nah, kemudian bagaimana? Inilah sebabnya Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 3 tadi diajarkan oleh Tuhan Yesus. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya apa? Artinya, sudah nanti baca, setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Siapa ranting yang tidak berbuah? Nah, nanti kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat, 5, 6, 7, 8. Silakan dibaca. Ranting itu tidak berbuah karena dia tidak melekat pada pokok anggur. Ranting itu tidak berbuah karena mereka menolak pokok anggur. Ranting ini tidak berbuah karena dia tidak nempel, karena dia menolak Kristus yang adalah pokok anggur yang benar. Mereka insist, apa insist itu bahasa Indonesianya Pak ya? Bertahan, betul. Saya ini bahasa Indonesia banyak lupa, bahasa Inggris nggak bisa-bisa, sudah bingung juga. Mereka bertahan dengan menyatakan nggak bisa. Kita ini kebun anggurnya Tuhan. Yesus pokok anggur, no way, nggak bisa. Kitalah pokok anggur, kitalah kebun anggur. Makanya dikatakan setiap ranting yang tidak berbuah dipotong dan mereka dibuang ke dalam lautan api. Kenapa? Karena mereka tidak mau menempel, karena mereka merasa mereka bisa sendiri. Merekalah pokok anggur, merekalah kebun anggur. Yesus bilang enggak. Itu sebabnya Alkitab berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang berbuah, siapa itu? Murid-muridnya Yesus, mereka yang menerima Yesus. Dan Anda, saudara dan saya, kita semua termasuk di dalamnya. Karena kita mau menerima Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita tinggal melekat di dalam Dia, sehingga kita masuk dalam kategori ranting-ranting yang melekat kepada pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Kalau ranting itu tinggal pada pokok anggur, maka tentunya ranting itu akan berbuah. Nah, apa yang terjadi kalau ranting itu berbuah? Alkitab berkata, dia akan dibersihkan. Kalau di dalam, kalau sudah melihat pohon anggur, ya, pohon anggur itu nggak seperti pohon mangga, saudara ya. Pohon anggur itu rantingnya kecil-kecil, saudara, merambat begitu. Maka ranting-ranting, kalau ada ranting-ranting yang kering dipotong. Itu yang namanya pruning, pembersihan. Dibersihkan supaya lebih banyak berbuah.
Kalau begitu, kita yang sudah di dalam Tuhan, kita bukan dipotong. Yang terjadi adalah kita sedang dipangkas, to be pruned, dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Nah, dibersihkan itu enggak enak Bapak Ibu. Nah, kita membaca tadi di ayat yang kedua bahwa setiap orang yang mengikut Kristus harus diproses, harus dibersihkan. Setiap orang yang mengikut Kristus harus mengalami proses yang namanya pemangkasan atau pruning. Bagaimana caranya Tuhan memangkas kita? Yohanes 15 ayat 3 berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi dalam hal ini Tuhan Yesus membersihkan saudara dengan cara melalui firman-Nya. Itu sebabnya orang yang tidak pernah atau malas belajar Alkitab, tidak pernah mau membaca dan tidak pernah mau belajar Alkitab, dia tidak akan bisa bertumbuh karena di dalamnya banyak sekali benalu yang tidak dibereskan. Orang yang tidak cinta firman-Nya, orang yang tidak mau firman Tuhan, orang yang jauh dari firman Tuhan, yang terjadi adalah dia adalah orang sombong karena dia merasa sudah bersih. Dia merasa bahwa dia tidak ada dosa karena dia tidak pernah mau dibersihkan. Makanya saya lihat saudara, orang yang paling sombong di dalam gereja adalah orang yang biasanya tidak berani dan tidak pernah mau belajar firman Tuhan dan tidak suka firman Tuhan. Orang yang suka firman Tuhan, dia rendah hati, dia mau dibersihkan, dia mau ditegur oleh firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan kita belajar ternyata masih banyak kekurangan dan kelemahan saya. Contohnya, nggak usah jauh-jauh. Galatia pasal 5, 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri. Contohnya itu. Apakah itu sudah muncul dalam hidup kita? Kalau kita tidak baca firman Tuhan, kita nggak ngerti. Kita pikir kita adalah orang yang paling top di dalam gereja. Kita pikir kita adalah orang yang paling benar di dalam gereja. Kita pikir kita adalah orang yang paling baik di seluruh dunia. Semuanya salah, saya yang paling benar. Semuanya salah, saya yang paling baik. Semuanya salah, saya yang paling suci. Padahal waktu kita baca firman Tuhan, ternyata kasih kita masih kurang. Ternyata kesabaran kita masih kurang. 2 Petrus 1 ayat 5-8-10. Justru karena itu saudara-saudara, kamu harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Aduh, sudah berbuat kebajikan belum? Ya sudah sih. Buat siapa? Buat anak saya, buat suami saya, buat istri saya. Itu mah bukan kebajikan, saudara. Kebajikan itu untuk orang lain. Makanya saya dengar Paskah ini IECC mau bagi-bagi untuk homeless ya. Luar biasa, saudara. Jangan cuma sekali ya, saudara. Jangan cuma sekali dong. Ya teruskan, saudara. Itu namanya kebajikan. Dan kepada kebajikan apa? Pengetahuan. Pengetahuannya udah tambah belum? Berapa murid Tuhan Yesus? 12. Sebutkan satu persatu. Aduh, 12 murid Tuhan Yesus. Anak gua aja gua lupa namanya siapa-siapa. Suruh nyebutin Tuhan, muridnya Tuhan Yesus. Kitab-kitab dalam Alkitab 66, apa enggak? Aduh, apalagi itu 66. Kitab-kitab dalam Alkitab. Ya enggak bisa lah ngapalin segitu banyaknya. Belajar lagi, saudara. Kenapa Yesus bikin mujizat 5 roti 2 ikan bisa untuk makan 5.000 orang, sisanya 12 bakul? Kenapa kok sisanya 12 bakul? Kenapa? Ada yang tahu kenapa sisanya 12 bakul? Kalau sudah belajar Alkitab sudah bisa tahu. Kenapa kok sisanya 12 bakul? 12? Ada yang lain? Ada yang lain? Kenapa kok sisanya 12? Kok nggak 13? Ya terserah Tuhan Yesus, mau Tuhan Yesus 12, mau 13, mau 11.
Terserah Tuhan Yesus kan. Nah ini namanya kalau orang nggak belajar itu 12 kenapa? Muridnya 12. Siapa bilang? Alkitab nggak bilang gitu. Inilah yang namanya perlu belajar Alkitab. Kenapa sisa 12? Ya terserah suka-sukanya Tuhan Yesus. Mau dibikin sisa 12, sisa 11, sisa 1, terserah Tuhan Yesus. Ini namanya belajar Alkitab. Sederhana saja. Ini belum masuk kitab Wahyu ya. Pusing banget Wahyu, kitab Wahyu. Ada 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan murka, ada 7 apa lagi, aduh, saya nggak ngerti. Nggak usah yang berat-berat dulu. Sudah, kalau kita tidak mau belajar firman, kita tidak mau menambahkan pengetahuan dalam hidup kita, pengetahuan dalam firman, makanya banyak orang Kristen disesatkan. Dan kepada pengetahuan tambahkan apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri udah tambah belum? Jangan setelah tahu terus jadi sombong. Ya mentang-mentang tahu, kamu nggak tahu, goblok dasar. Ya makanya belajar. Nggak boleh seperti itu. Justru semakin kita tahu, semakin kita rendah hati seperti Tuhan Yesus. Dan kepada penguasaan diri, ketekunan. Sudah tekun belum? Dan kepada ketekunan, kesalehan. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara. Dan kepada kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Aduh, lihat itu aja kita udah malu, saudara. Aduh, kayaknya nggak bisa deh. Baca Alkitab, aduh Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Nggak tahan Tuhan lihat firman-Mu Tuhan. Karena dosaku masih banyak. Makanya Alkitab katakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman ini berguna membersihkan kita. Kalau kita mau dibersihkan oleh Tuhan, bukan cuma minggu pertama perjamuan kudus. Pendetanya bilang, inilah darah Yesus yang menyucikan kita dari segala dosa. Dilelet-leletin sudah bunyi. Itu anggur, Bu. Itu anggur. Itu adalah lambang dari darah Kristus. Ada banyak orang Kristen zaman sekarang yang aneh-aneh, saudara ya. Anggur dilelet-leletin sudah bunyi. Di sepeda motor dileletin bannya supaya nggak kecelakaan. Dileletin di mobilnya supaya nggak kecelakaan. Dileletin di SIM-nya supaya kalau polisi datang nggak lihat SIM-nya sudah expired, sudah. Aduh. Dileletin di rumahnya pakai anggur perjamuan, dileletin di pintu rumahnya biar nggak kena COVID katanya. Loh, ada loh yang sekarang seperti itu. Ada. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengerti firman. Lihat, orang Israel pada waktu anak-anak sulung Mesir mati, kepada orang Israel diperintahkan untuk mengoleskan darah Kristus di apa? Di ambang pintu rumahnya, betul? Itu gambaran apa? Saya sudah katakan, apa yang ada di perjanjian lama harus dimengerti dalam terang perjanjian baru. Artinya bukan sekarang kita ngelelet-leletin pintu. Bukan. Artinya darah di situ menunjuk, berbicara tentang Tuhan Yesus yang nanti akan disembelih 2000 tahun, beribu-ribu tahun kemudian, sehingga kita yang sudah percaya kepada Kristus tidak akan mengalami kematian yang kedua. Kita bisa mati, bahkan kita manusia pasti akan mati, sebab firman Tuhan berkata, setiap orang akan mati dan setelah itu dia akan dihakimi. Tetapi yang dimaksud adalah setelah kita mati, tubuh kita bisa mati, tetapi roh kita tidak mati selama-lamanya karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus di Bukit Golgota. Itu saudara. Jadi bukan dilelet-leletin kemana-mana anggur perjamuan. Kasih yang nyiapin perjamuan saudaranya. Kadang-kadang kalau dilelet-leletin, kadang-kadang ada yang tumpah di kursi. Kan lengket saudara. Iya kan? Nah, jadi maksudnya seperti itu. Kembali ke topik kita, tinggal 10 menit. Saudara yang kasih Tuhan, kalau begitu, kenapa sih Tuhan membersihkan kita? Why did God prune us? Why did God do such a pruning in our life? Kenapa kok Tuhan mempruning, memangkas kita itu? Kenapa? Nomor 1, Tuhan memangkas kita karena kita adalah miliknya. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Di ayat 4, 5, 6 dikatakan di situ. Berarti
muridnya, miliknya pasti di-pruning, pasti dipotong, bukan dipotong, pasti dibersihkan. Karena kita adalah muridnya. Nah, saudara kalau tidak pernah mengalami proses pembersihan dari Tuhan, jangan ketawa-ketawa. Saya mah nggak pernah sih. So far so good. Ya hidupnya baik-baik aja sih. Rezeki lancar, usaha lancar, ya hidup nyaman, ya 401k dapat, ya Social Security udah pasti, ya semua dapat, hidup nyaman, mobil punya, rumah punya, nggak ada masalah, anak-anak baik, suami istri baik, mantu baik, mertua baik, nggak ada apa-apa, nggak sakit, nggak ngalamin apa-apa. Tunggu dulu saudara. Kita harus tanya, kita ini milik Tuhan bukan? Sebab kalau kita ini milik Tuhan, pasti kita akan mengalami proses yang namanya pruning, dipangkas oleh Tuhan. Karena Tuhan mau kita lebih banyak. Jadi sudah dikasih Tuhan, semua anak Tuhan dibersihkan. Semua anak Tuhan mengalami proses yang namanya pruning. Tadi prosesnya lewat firman Tuhan, tapi bukan firman Tuhan aja. 2 Korintus 12, Rasul Paulus mendapatkan penyataan luar biasa. Dia dibawa Tuhan ke surga. Lalu Rasul Paulus berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu lalu daripadaku. Tetapi jawab Tuhan bagiku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Ayat 2 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam penderitaan, di dalam aniaya, di dalam kesesakan, di dalam penderitaan karena Yesus. Sebab pada waktu aku lemah, aku kuat. Jadi bukan hanya lewat firman saja, Tuhan memproses, membersihkan kita pakai cara banyak. Tuhan pakai orang, Tuhan pakai situasi di sekitar kita, Tuhan pakai sakit penyakit, Tuhan pakai masalah, Tuhan pakai anakmu, Tuhan pakai menantumu, Tuhan pakai mertuamu, Tuhan pakai orang-orang di gereja, Tuhan pakai gembala, Tuhan pakai siapa saja, Tuhan pakai tukang parkir, Tuhan pakai orang-orang di kantor, Tuhan pakai orang-orang di jalan, Tuhan pakai siapa saja untuk membersihkan kita. Jadi segala yang terjadi adalah proses pembersihan yang Tuhan kerjakan buat kita. Jadi orang jangan terlalu sensi kalau di gereja. Sensi tahu ya? Jangan-jangan ada yang nggak tahu. Sensi apa coba? Sensi apa coba? Sensitif, terlalu ngeper, pernya terlalu lentur. Dikit tersinggung, dikit tersinggung. Setiap minggu kok tersinggung. Kalau sekali-sekali ya wajar lah. Tapi kalau setiap minggu tersinggung, berarti Anda itu sedang diproses oleh Tuhan karena banyak hal yang belum bersih. Jangan pindah gereja lah yang nggak tersinggung, keliru, saudara. Berarti kita tidak pernah mau dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Akibatnya apa? Ya kita nggak dewasa karena kita tidak pernah mau dibersihkan. Tersinggung dengan firman Tuhan, ini korbannya kok kayaknya nyindir-nyindir saya ya hari ini Pak Yonas ya. Sudah mulai bulan depan nggak usah dijadwal dah. Saya nggak rugi, saudara. Anda yang rugi karena Anda menolak pembersihan yang Tuhan sedang kerjakan. Beri diri gitu loh. Saudara lagi di restoran, servernya judek banget, apa? Judes banget saudara. Can I help you? I want to order this roasted beef, roasted pork. What else? Kita belum selesai. What else? Anything else? Saya pernah ketemu nggak server kayak gitu sudah di restoran? Pernah? Apa respon kita? Judes apa sih? I'm a king, okay? You know, customer is a king. Enggak. King yang lagi diproses oleh Tuhan. Sudah. Sabar. Saya bagi ke homeless juga gitu loh, Bu. Dikasih McDonald itu sudah. Terus kasih duit. No, I don't want it. Kasih coklat. No, I don't want it. Kasih minum. No, I don't want it. So, what do you want?
Just McDonald. Saya pikir, lah kamu itu dikasih kok sombong amat ya. Kita itu mau ngasih dengan baik, dengan tulus hati. Nolak-nolak loh saudara. Bahkan ada dikasih duit pun nolak. Ya sudah. Kalau sudah begitu seperti apa? Ada teman saya setengah ngomong-ngomong. Apa maksudnya dia? Nolak-nolak. Saya bilang, oke. Ke surga aja banyak orang nggak mau, apalagi McDonald. Oke. Nggak usah tersinggung, nggak usah memper gitu loh saudara ya. Nanti saudara masak, ya selesai kebaktian dibagi nasi satu-satu kan saudara. Kalau dibagiin loh ya saudara. Saya nggak perlu buat, saya cuma mengira saja. Saudara sudah masak capek-capek nih, udah masak capek-capek, terus apa saudara? Ditolak. Oke, dia nggak mau ya nggak apa-apa. Ingat perkataan saya, ke surga aja orang banyak yang nggak mau, apalagi nasi saudara ya. Oke, tenang aja. Take it easy. Hidup itu dibikin nyaman. Semua adalah proses yang Tuhan kerjakan, membentuk, memproses, dan menjadikan kita lebih banyak berbuah. Yang paling dekat dengan kita itu pasangan hidup kita. Istri atau suami yang masih punya loh ya, saudara punya. Yang masih punya istri, yang masih punya suami. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan taruh untuk memproses hidup kita. Ada banyak orang kawin gini, pastor, kenapa ya kita itu nggak bisa sama dari dulu ya? Sudah kawin perak, sudah platinum perak, seng, sudah apalagi jenis-jenis besi-besi semua disebut. Tapi kok kita nggak bisa sama-sama ya? Kalau sama jangan kawin. Semuanya sama ya. Satu suka baju biru, semua biru. Satu suka makan combro, yang situ juga suka makan combro. Satu gosok gigi tangan kanan, satunya juga tangan kanan. Satu nggak suka gosok gigi sebelum tidur, satunya istrinya juga nggak suka gosok gigi sebelum tidur. Saudara ya. Yang satu kalau ngorok kenceng banget, yang satu suaminya juga ngoroknya kenceng banget. Jangan kawin, berarti saudara salah. Justru karena kita berbeda, maka kita menikah. Karena dia adalah pasangan yang Tuhan berikan buat kita untuk memproses, membentuk kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Jadi hari ini siapa yang masih suka berantem? Berubah caranya. Jangan dilihat sebagai musuh. Ya, ada orang telepon saya, pastor, saya sudah nggak tahan, pastor. I just want to leave him alone. What? Saya bilang gitu. What? Anakmu udah gede-gede loh. Ya udah nggak tahan. I just want to leave him alone. Kamu kok kayak film Home Alone? Saya bilang gitu. Terima dia sebagai anak. Saudara, siapa yang punya anak di sini? Susah nggak ngadepin anak-anak itu, saudara? Susah nggak? Punya anak 2 aja kemauannya 37. Kemauannya. Yang satu mau begini, satu mau begini, satu mau begini, satu begini. Ada yang satu IQ-nya luar biasa, yang satu IQ-nya jongkok, saudara. Ada yang gitu. Aduh. Yang satu bersih banget, saudara. Bersih. Kalau makan tuh sampai bersih, saudara. Bersih, sebersih-bersihnya. Ada yang slordehnya minta. Saudara tahu slordeh ya, saudara. Joroknya minta ampun, saudara. Ya namanya. Saya lagi ngomong-ngomong sama istri saya. Kita lagi ngomongin anak-anak ya. Anak kami kan 2 ya. Satu sama satu beda banget, saudara ya. Ya. Nggak tahu yang nurut papahnya yang mana, yang nurut mamanya yang mana. Pokoknya beda aja dah. Ya. Kadang-kadang juga gitu, saudara. Pernah ada gitu? Gregetan pernah, saudara. Saya tepuk-tepuk istri saya. Itulah anak yang Tuhan titipkan buat kita. Kita lakukan yang terbaik dan hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Terima itu sebagai proses pembersihan. Tuhan bersihkan kita pakai anak bisa loh. Tuhan bersihkan kita lewat orang di jalan lagi nyupir, dipepet gitu. Tuhan bisa bersihkan kita loh, saudara. Ada banyak cara Tuhan lewat bos kita, Tuhan bisa bersihkan kita loh. Siapa yang dikit-dikit marah sama bosnya? Ayo bertobat, saudara. Bos itu Tuhan berikan untuk membuat kita ini bersih, makin hari makin bersih. Tuhan bisa bersihkan kita lewat bawaan kita. Siapa saja Tuhan bisa bersihkan.
Jadi saudara dikasih Tuhan, kita dibersihkan karena kita adalah miliknya. Yang kedua, kenapa kita dibersihkan? Karena kita dibersihkan untuk supaya kita ini bergantung kepada Tuhan. Sebab kita tidak bisa menjalani kehidupan ini sendiri. Apa jadinya kalau hidup kita nggak pernah dibersihkan oleh Tuhan? Maka hidup kita semau-maunya, hidup kita nggak jadi berkat, hidup kita bahkan lebih parah dari yang sudah-sudah, bahkan hidup kita jadi batu sandungan jadi ganjalan bagi banyak orang. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa Tuhan membersihkan kita? Supaya hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Ayat 8. Dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, sebab dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau kita dibersihkan, tujuannya supaya kita lebih banyak berbuah. Sebab pada waktu kita lebih banyak berbuah, Bapa dipermuliakan. Sudah berbuah belum, saudara? Sudah berbuah belum, saudara? Sudah belum kita ini jadi berkat buat orang lain? Buah itu bukan buat diri sendiri. Namanya buah pepaya, bukan makan pepaya, saudara. Pepaya itu yang makan orang. Nggak ada buah pepaya makan pepaya, nggak ada, saudara. Buah itu untuk dinikmati orang lain. Sudah belum kita ini berbuah? Sudah belum kehidupan kita dinikmati orang lain? Sudah pernah ngajarin orang berdoa? Ayo, siapa yang nggak pernah berdoa di sini? Siapa yang nggak pernah berdoa? Orang nggak berdoa itu bukan karena dia malas berdoa. Kadang-kadang orang itu nggak berdoa karena dia nggak tahu caranya berdoa. Sudah pernah belum ngajarin orang berdoa? Siapa yang sudah pernah ngajarin orang berdoa? Cuma satu. Ada orang nggak bisa nggak baca Alkitab, bukan karena nggak mau baca Alkitab, tapi karena nggak tahu baca Alkitab. Ada nggak yang sudah pernah ngajarin orang baca Alkitab? Kadang-kadang ada banyak orang Kristen diem saja, sudah nggak pernah mau ngajarin orang berdoa, nggak pernah ngajarin orang baca Alkitab, nggak pernah ngajarin orang hidup, nggak pernah memuridkan orang lain. Kenapa? Ya karena mereka berpikir kan sudah ada pendeta. Kita mah bukan pendeta, kita mah pendoti, sudah. Kita bukan pendeta. Loh, siapa bilang? Tuhan Yesus berkata Matius 28, 19-20, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa. Artinya apa? Tuhan mau kita ini yang aktif, menjadikan sekalian bangsa murid. Kitalah yang memuridkan. Memuridkan itu apa sih bahasa sederhananya? Ngajarin orang. Gimana caranya supaya nggak pelit? Nah, kita ngajarin. Gimana caranya supaya murah hati? Nah, kita ngajarin. Gimana caranya berdoa? Kita ngajarin. Gimana caranya baca Alkitab? Kita ngajarin. Gimana caranya supaya tahu tentang Tuhan? Kita ngajarin. Gimana caranya supaya bisa nyanyi? Kita ngajarin. Gimana sih ibadah itu? Kita ngajarin. Itulah yang namanya menjadikan sekalian bangsa murid. Jadi kita itu bukan sekedar mendengar firman untuk diri kita sendiri. Terima kasih ya Pak Pendeta, saya sangat diberkati. Saya akan minta kepada Bapak Gembala supaya Pak Pendeta sering-sering diundang, supaya kita semua dapat banyak berkat. Keliru, saudara. Kelirunya di mana? Setelah Anda diberkati, kita harus jadi berkat buat orang lain. Ngajarin orang jadi majelis, loh itu perlu diajarin. Ada orang ujuk-ujuk bisa jadi majelis? Nggak bisa. Makanya perlu ada pengkaderan, di training. Ngajarin orang nyanyi, itu juga perlu training. Ngajarin orang apa? Jangan kita ini berpikir sudah semua orang sudah bisa. Kita perlu ngajarin, kita perlu memuridkan orang, ngajarin mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Aduh, hari-hari saya lagi sedih ya. Sudah saya tutup dengan kesaksian. Ada pendeta lagi jadi sorotan di Indonesia karena pendeta ini menyuruh menghapuskan 300 ayat Al-Quran. Di mana sedih saya? Orang ini tidak pernah diajar bagaimana menjadi murid Kristus.
Sehingga setiap kali yang diajarkan hanya kepahitan dari agama lamanya. Di agama lamanya gini. Di agama lama diajarkan gini. Sekarang buahmu setelah mengikut Yesus itu apa? Terus dia marah-marah, maki-maki orang di YouTube, kadrun, PKI dan sebagainya. Aduh. Gelarnya pendeta, tapi maki-maki orang di YouTube. Gunakan YouTube bukan untuk maki-maki orang. Gunakan YouTube untuk memuliakan Tuhan dan menjadikan firman Tuhan, menjadikan pemberitaan firman Tuhan. Saya kadang-kadang dimaki juga di YouTube. Saya bagi rumus setiap hari kan di YouTube itu. Kadang saya dimaki juga di situ. Gini. Saya nggak balas sudah. Kenapa? Sudah cukup. Karena kita itu beda. Kita ini anak raja. Yohanes 1 ayat 12. Setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Jadi sudah yang dikasih Tuhan, intinya satu. Berikan dirimu diproses oleh Tuhan. Tuhan, aku mau berubah, Tuhan. Bagian mana yang Tuhan mau bersihkan, silakan Tuhan. Sampai aku menjadi seperti Kristus dalam hidupku. Jangan berhenti. Kalau perlu terus Tuhan, gak apa-apa Tuhan. Proses saja terus Tuhan. Orang yang seperti adalah orang yang bersuka cita, orang yang bisa mengucap syukur dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, bensin naik ya. Saya nggak tahu di corona reverse naik nggak? Jangan-jangan malah turun. Naik juga? Naik. Berarti sama ya. Saudara, respon kita apa waktu bensin naik? Dasar Joe Biden ini, Brandon ini, gini gitu. Atau sudah bilang gini, terima kasih Tuhan, bensin naik Tuhan, Engkau sedang memproses saya untuk makin hari makin mengucap syukur. Karena aku percaya penebus hidup dan aku percaya Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala keperluanku. Atau sudah seperti orang dunia yang ngeluh, biarkan orang dunia ngeluh, biarin. Kita jangan ngeluh. Ya jangan kita ini ngeluh. Ya, dalam segala hal Tuhan sedang memproses kita. Jangan kita ini ngucap syukur cuman kalau mau dapat stimulus dari Newsom aja, saudara ya. Satu orang yang punya mobil dapat berapa? 400. Nah, itu tahu saudara. Jangan kita hanya ngucap syukur kalau gitu. Bensin naik Tuhan, terima kasih. Kemarin ada orang, saya cerita, dikit, selesai ini sedikit. Saya janji selesai. Ini terakhir ya. Ini kitab saya sudah saya tutup ya. Ada realtor sudah. Realtor ngejar saya terus, Pak, ayo Pak, beli rumah Pak. Ayo Pak, beli rumah. Saya bilang, saya nggak punya duit. Ya, saya nggak punya duit. Benar, saya nggak punya duit. Saya nggak nyimpen duit. Oh, terus saya punya duit berapa? Enggak. Saya memang nggak punya duit. Saya nggak qualified. Kemanapun saya ngajukan loan pasti diketawain, karena saya nggak punya duit. Iya, enggak, saya nggak ada masalah. Saya cuma cerita tadi hubungan realtornya, brokernya. Terus sekali waktu saya tanya, berapa sih down payment itu berapa? Oh, harus begini Pak, begini. Terus saya bilang, terus rumahnya kayak apa kok down payment segitu? Dia lihat di California itu sudah nggak ada. Nggak ada Pak, di California sudah nggak masuk. Yang ada di Texas, mungkin di Florida. Oke. Nah, terus sudah saya berhenti kan. Dia masih kejar saya terus. Mungkin dia jengkel karena saya nggak nanggapin kan. Saya cuma ngasih like, thank you gitu. Akhirnya saking jengkelnya dia itu kirim saya list properti yang disewakan di dekat-dekat saya, termasuk di Pomona dan sekitarnya. Mungkin dia sudah jengkel, sudah habis akal karena saya itu nggak beranjak dari itu. Dia bilang gini, lihat nih Pak, rent, Bapak harus tahu Pak, lihat ini, rent properti di sekitar Bapak, itu paling murah sudah 2.500 dan rata-rata 3.000 ke atas. Dia tulis semua, gambarnya ada semua sudah. Udah, saya jawab, puji Tuhan. Puji Tuhan. Besoknya dia tambah agresif sekali loh. Besoknya dia kirim, ini Pak, lihat harga rumah sudah naik 15-20%. Gini gitu. Saya jawab lagi, puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Sampai dia jawab gini sudah, iya ya Pak ya, puji Tuhan aja Pak ya, bersyukur ya Pak ya. Ya iya dong, emangnya ngapain? Emang kenapa kita ngeluh? Kenapa kita ngomel-ngomel? Ya nggak usah dong. Emangnya kalau kita ngomel terus harga rumah turun? Ya enggak kan? Emangnya kalau kita ngomel-ngomel, kita marah-marah, terus kita mengeluarkan kata-kata busuk, kata-kata jorok, terus memangnya ada yang ngerem buat kita? Enggak kan?
Ya udah mengucap syukur aja. Jalani hidup tuh kayak gitu. Anggap saja itu proses pembersihan dari Tuhan buat kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami belajar betapa menjadi murid-Mu itu tidak mudah. Kalau hanya sekedar penggemar, mudah sekali, orang berbondong-bondong. Tetapi kami menyadari menjadi murid-Mu itu diproses, dibersihkan. Kami harus rela menyangkal diri, mikul salib, Lukas 9:23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena itu Tuhan tolong kami, untuk kami tidak sekedar puas menjadi pengagum, penggemar, fansnya Tuhan Yesus, tapi jadikan kami murid-murid yang membiarkan diri kami dibersihkan untuk membuat kami makin hari makin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ini, meteraikan dalam hidup kami, biar kami bertumbuh seturut firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pastor Yonas. Kita percaya bahwa kita semua pasti diberkati. Amin. Tapi yang penting adalah seperti pesan tadi. Bagaimana setelah kita diberkati, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan caranya bagaimana? Kita harus memiliki hati yang rela untuk Tuhan bentuk, untuk Tuhan proses. Ya. Dan itu pesan yang disampaikan oleh Pastor Yonas sore hari ini. Dan kita akan nyatakan ini dengan mengucapkan janji iman kita, saudara, Apostle Creed. We're gonna read in English. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit and born of Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into the dead, on the third day he rose again, ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Amin. Saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan hati kita, berapa yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk kita beri kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu sore hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan yang masih mengingatkan pada kami, untuk kami semua boleh dibentuk oleh-Mu Tuhan. Dan kalau kami ada di tempat ini sore hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau sedang mempersiapkan kami untuk menjadi ranting-ranting yang berbuah lebat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sementara kami Tuhan akan memberikan persembahan, seberapa besar yang Tuhan taruh dalam hati kami Tuhan. Kira-kira Engkau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, maupun tangan-tangan yang mengirimkan via sale atau apapun juga. Dan biarlah setiap apapun juga yang kami berikan, itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan pakai setiap orang-orang yang bertanggung jawab di gereja ini untuk mengelola uang ini Tuhan, supaya mereka benar-benar dipenuhi rasa takut akan Tuhan. Dan kemana Tuhan uang ini mengalir Tuhan, itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, mohon berkat-Mu untuk hamba-Mu Pastor Yonas yang sudah Kau pakai dengan begitu luar biasa menyampaikan kebenaran firman-Mu sore hari ini. Dan berkat-Mu menyertai dia, menyertai keluarganya, menyertai anak-anak dan istrinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Singing,
last song, I would like all of you guys to stand up and let us close out this service with this last song. Kita akan bersama-sama berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Selain dari pokok-pokok doa yang sudah biasa kita doakan, adakah permohonan doa secara khusus yang akan dinaikkan hari ini? Kita akan berdoa untuk saudara kita Effort yang tadi saya barusan dapat berita sudah dioperasi, tetapi masih akan menjalani satu operasi lagi. Kita berdoa supaya Tuhan menjamah. Kita berdoa untuk Esther Han juga, supaya Tuhan juga menolong. Ada lagi yang dibutuhkan atau membutuhkan doa secara khusus?
Kita akan doakan Pastor David juga yang sedang tidak berada di tempat. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan naikkan doa. Setelah itu nanti kita akan menaikkan doa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, dan saya akan menutup dengan doa berkat. Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa pergumulan yang dialami oleh bangsa Ukraina yang sedang mengalami penderitaan. Mereka sudah kesulitan makan, bahkan Tuhan, bahan bakar mulai habis, dan ada banyak penderitaan yang mereka alami. Rumah mereka terbakar, rumah mereka hancur. Bapa, kami berdoa supaya Tuhan menolong bangsa Ukraina ini. Bahkan Tuhan, kami berdoa supaya perang ini segera diakhiri, supaya Tuhan mereka boleh menjalani hidup dengan tenang. Tuhan, kami berdoa kalau ada keserakahan, kalau ada amarah, bahkan ada sakit hati yang berkepanjangan, biar Tuhan yang menyelesaikan dengan cara-Mu. Kami percaya bumi ini ada di dalam tangan kendali-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menolong sehingga bumi ini dan dunia di mana kami ada ini boleh hidup dalam damai sejahtera. Bapa, kami juga berdoa untuk korban pesawat China Eastern yang sedang berduka karena anggota keluarganya meninggal karena musibah yang besar, pesawatnya jatuh. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan juga hiburkan, kuatkan mereka satu persatu. Tuhan, tolong proses identifikasi tubuh-tubuh yang sudah terpotong, tersebar di mana-mana, supaya proses ini berjalan dengan baik sehingga bisa disatukan dengan keluarga dan bisa dikuburkan dengan cara yang baik. Tuhan, kami berdoa menyerahkan saudara kami yang sedang bergumul, yaitu saudara Esther Han. Bapa, kami berdoa karena kami percaya Engkau Allah yang sanggup menolong. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kuat kuasa-Mu menjamah dia Tuhan, memulihkan Tuhan, bahkan menolong dia tepat pada waktunya. Sebab Engkau Allah yang mengerti dan Engkau Allah yang peduli. Juga untuk saudara kami Effort yang dioperasi pada hari ini dan sedang menunggu untuk proses operasi berikutnya, biar Tuhan berbicara kepadanya, Tuhan menolong dia, memulihkan keadaannya. Tuhan berikan penghiburan juga untuk Cynthia di dalam menunggu, di dalam merawat Effort. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biarlah melalui semua ini Tuhan memproses Effort, Tuhan membersihkan, Tuhan mempruning sesuai dengan firman-Mu hari ini. Bahkan setiap kami yang sedang dalam pergumulan hari ini, Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan cinta kepada kami. Proses pruning, pemangkasan sedang Tuhan kerjakan, Tuhan adakan. Ajar kami bertahan, ajar kami rela diproses, dibentuk, ajar kami rendah hati, memberikan diri kami, mau diubahkan oleh Tuhan, supaya kami bisa jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami serahkan panitia Paskah yang sedang merancang segala sesuatu, sedang berbicara, sedang rapat, sedang merancang, sedang merencanakan banyak hal melalui Paskah yang akan dirayakan ICC ini. Bapa, kami berdoa bila kiranya Tuhan yang mendahului sehingga perayaan Paskah tahun ini Tuhan menjadi Paskah yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Yang sakit biarlah Tuhan kasih karunia dan anugerah-Mu menjamah kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang sedang mengalami jalan buntu diberikan jalan keluar. Masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah hari depan, masalah pekerjaan, apapun masalah yang kami sedang hadapi Tuhan, kalau Tuhan mau memproses kami melalui ini, silahkan Tuhan proses. Tapi sudah tepat pada waktunya Tuhan kiranya mengangkat dan memulihkan kami kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Engkau pernah mengajarkan kami berdoa seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan sekarang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karenanya pulanglah, bawalah anugerah yang besar ya Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan sukacita Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk untuk bersatu teduh mengucap syukur kepada Tuhan untuk berkat dan anugerahnya bagi kita sore hari